Saya bergabung Desember nggih Dokter Sus, nggak dari awal karena kebetulan di persahabatan juga kelelep nggak kalah mumetnya. Saya kalau nggak dieret-eret Mas Pras, saya aduh Mas tobat saya. Masa aku kerjaan bukannya dikurangi malah dimbrui gitu. Jadi waktu itu jadi yang paling berkesan tuh jadi dituntut untuk kreatif mau nggak mau. Terima kasih adik-adik yang di Diklat RSDC Akademi ini kami difasilitasi ya dok. Jadi sama dengan dokter Sus dengan melakukan telemedicine saya lakukan telerehabilitasi. Tapi kan saya harus mengkloning di download kepala saya ini saya pindahin ke adik-adik gitu. Piye caranya ini kalau sama PPDS enak lah ini belum pernah ketemu saya selama pendidikan adik-adik ini yang dari mana-mana gitu terus sembarang kali harus ketemu saya harus saya kok tak fotokopi si kepala saya sama mau saya yang setiap shiftnya ganti yang ini pinter habis pinter purna dok ngajari lagi dari awal lama-lama ini capek le ngajari daripada capek le transfer jadi setelah itu saya difasilitasi buat video di Wisma Atlet itu alhamdulillah jadi enak diskusinya dek iki dek dikerjakan yang ini kemudian dipotong saya dibantu dengan beberapa adik-adik yang di akademi dipotong pergerakan yang dibutuhkan karena nggak semua pasien dikasih semua katanya terus yang ini dulu yang ini dulu itu sangat membantu betul-betul jadi memang di saat itu luar biasa daya juangnya orang Indonesia itu tidak ada matinya pokoknya kalau makin dipepet malah makin hidup jadi jadi semua kreativitas muncul kita jadi punya video yang video itu tadinya dibuat hanya untuk internal RSDC taunya kemana-mana ya alhamdulillah kalau bermanfaat itu salah satu bagian dari RSDC untuk Indonesia ngaten dokter terima kasih banyak Dokter. Ya. Izin bisa di next panitia. Izin dok, dari Dokter Amel kepada Dokter Suswardana. Terima kasih untuk pemaparannya dokter. Izin bertanya dokter, pasien psoriasis dengan positif COVID dengan gejala simptomatik berat, bagaimana cara penyesuaian pemberian steroid dan apakah ada penyesuaian dosis dan kapan kita switch ke dosis awal dokter? Terima kasih dokter. Monggo Dokter Suswardana. Izin dok, belum di-unmute. Baik, yang pertama sebenarnya untuk kasus-kasus dermatologi prinsipnya ikut terapinya teman-teman yang DPJP yang lebih menjadi prioritas, yaitu teman paru dan teman penyakit dalam. Kemudian kami dari dermatologi akan menyesuaikan dengan protokol terapi yang diberlakukan dengan berdiskusi dengan teman-teman dari paru dan penyakit dalam. Problemnya pertanyaannya agak kebalik kelihatannya karena pasien psoriasis dengan gejala simptomatik yang berat, maksudnya apabila pasien psoriasisnya kena COVID, maka fokusnya di COVID-nya. Dan yang agak menjadi pertanyaan buat saya adalah kalau pasien psoriasis sebenarnya steroid bukan menjadi pilihan, steroid sistemik ini. Jadi mungkin kita tidak akan membicarakan terapi pasien psoriasis secara detail di sini, tapi pasien psoriasis steroid itu tidak menjadi pilihan yang pertama, banyak pilihan-pilihan yang lain dan mungkin tidak berhubungan dengan COVID-nya. Malah sebenarnya pertanyaannya kalau pasien psoriasis dengan COVID
yang berat, misalnya COVID-nya perlu dapat steroid sistemik, boleh enggak? Gitu pertanyaan sebenarnya lebih ke arah gitu, agak kebalik sedikit. Ya kalau misalnya, karena steroid sebaiknya enggak terlalu diberikan pada psoriasis kecuali enggak ada pilihan yang lain. Itu juga sudah ditinggalkan lama. Jadi kalau misalnya terpaksa harus diberikan steroid sistemik, maka namanya terpaksa ya, dia pasti diperbolehkan. Yang penting dia bisa bernapas dulu. Jangan sampai nggak bisa bernapas. Kulitnya belakangan lah. Yang penting kita turunkan gejala atau tanda-tanda peradangan di kulitnya secara topikal dulu. Tapi kalau terpaksa masuk steroid sistemik ya nggak apa-apa juga. Kita ngawasi untuk efek sampingnya yang lain. Saya rasa itu yang bisa aku sampaikan ya. Iya dokter. Jadi Jangan menjawab. Agak terbalik ini. Ya, dokter. Jadi untuk pasien-pasien COVID tentunya mendapatkan terapi berupa steroid ya dok ya untuk yang derajat beratnya. Dan untuk pasien psoriasis tentunya banyak sekali pilihan terapinya. Nah mungkin Dexa itu sudah ditinggalkan ya dok ya tentunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin dok, ini dari Dr. Via untuk Dr. Siti Tandra. Terima kasih dok untuk pemaparan materinya yang sangat lengkap dokter. Izin bertanya, pada pasien asma yang positif COVID nih dok, bagaimana rehabilitasi respirasinya dokter? Dan berapa lama waktu yang perlu dilakukan? Terima kasih dokter. Mohon. Baik, moderator, terima kasih banyak dokter. Jadi dokter Via, kalau ditanyakan tentang pasien asma yang positif COVID, asma itu ada 3 derajat biasa kita lihat, ringan, sedang, atau berat. Kalau COVID pada asma ringan, kemudian tidak terlalu bergejala, karena misalnya kalau pasien asma itu udah mendapatkan obat rutin, obat asma itu ada reliever, ada controller. Reliever itu artinya obat yang dipakai untuk mengurangi gejala, menghilangkan sesak, jadi membuka saluran bronkus atau saluran nafasnya, karena problem asma itu airway. Jadi pertanyaan yang sangat bagus, karena ini terjadi kombinasi gangguan dari saluran nafas dengan gangguan di parenkim paru. Karena COVID di awal memang terkena di gangguan nafas, tetapi di belakang dia kena di parenkim, sehingga akan ada kombinasi antara faktor dari obstruksi dari jalan nafas dan gangguan dari restriksi di jalan parenkim parunya. Kalau asmanya tidak asma berat, asmanya ringan atau sedang yang bisa dikendalikan dengan controller dan dengan reliever, tidak terlalu bermakna beda gitu. Jadi COVID-nya tetap yang lebih mengancam diatasi lebih dahulu dengan manuver yang sama, tetap pelang rekrutmen lebih awal. Dari awal kita berikan untuk positioning, terutama untuk prone positioning atau modified prone. Kemudian rehabilitasinya sama untuk COVID dokter, sama karena oksigenasi yang kita utamakan. Hanya nanti masalahnya di asma itu ada masalah airway. Jadi masuknya udara terganggu, keluarnya pun parah gitu. Kalau asma berat agak sulit itu. Jadi menuju adanya kronik inflamatory yang akan ada atau low grade inflamasi di saluran nafas pasca COVID, tidak asma pun jadi seperti pasien asma yang mungkin dokter G yang alumni senior lebih dahulu. Saya sempat kena arisan tapi sedikit dok, jadi tidak sampai harus in the cost di ICU. Jadi saya kerjaan mungkin karena tiap hari saya sudah ilir mudik dari ICU, jadi masih disayang Tuhan, nggak usah in the cost di situ gitu. Jadi kalau untuk yang pasien yang memang ada masalah airway yang tersisa pasti sering seperti asma dok. Di situ reliever atau steroid ringan yang diberikan untuk meredakan inflamasi sering digunakan. Mungkin di RSDC suka lihat ya, ada beberapa merek tertentu yang digunakan untuk mengontrol inflamasi yang diberikan dalam bentuk MDA semprot gitu, karena kan kita tidak memberikan nebulizer karena aerosol generating procedure di awal. Jadi pemberian semprot itu untuk mengendalikan. Jadi controller dan reliever tetap diberikan sambil memberikan tata laksana COVID-nya. Rehabilitasinya sama dokter, hanya dilakukan kombinasi karena ada masalah di dalam airway-nya juga. Jadi obstruksi sumbatan jalan nafas itu yang berarti gangguan saat ekspirasi, udara masuk bisa keluar enggak bisa gitu. Jadi itu yang akan dibantu.
push sleep breathing, salah satu teknik untuk mengeluarkan nafas itu bisa nanti di belakang untuk memberikan, tapi di saat fase akut untuk asma otomatis salbutamol diberikan atau semua jenis obat yang dilakukan untuk reliever, membuka jalan nafasnya. Begitu dokter dari saya. Terima kasih. Ya, dokter, matur nuwun sangat dokter. Izin dok, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk dokter Andriani. Selamat siang dok. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Izin bertanya dok. Berapa lama dok virus SARS-CoV itu dapat bertahan pada jenazah? Yang kedua, apabila ingin memindahkan jenazah, butuh berapa lama ya dok? Jika ingin memindahkan jenazah dari kuburan massal ke kuburan keluarga. Misalnya karena beberapa adat menginginkan untuk dilakukan penguburan berdasarkan adat dokter. Ya. Ya, dokter. Terima kasih Bu Rian ya atas pertanyaannya. Jadi memang berapa lama virus COVID bertahan pada jenazah tadi berdasarkan penelitian bisa sampai 35 jam ya. Memang bervariasi karena kematian seluler masing-masing organ itu berbeda-beda ya. Tadi saya paparkan bahwasannya kalau kornea itu masih bisa bertahan atau bisa ditransplantasikan 4 sampai 6 jam ya. Kemudian juga darah itu bisa ditransplantasikan 12 sampai 14 jam pasca kematian ya, walaupun sudah terjadi mati klinis atau 3 fungsi organ sudah terhenti ya, sudah dinyatakan meninggal secara klinis maupun somatis, tapi selulernya masih belum terjadi kematian. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa masih bisa terjadi penularan ya dari jenazah. Kemudian yang kedua, kapan jenazah itu bisa dipindahkan ya dari TPU yang tadinya khusus untuk jenazah COVID ke makam atau TPU yang sesuai keinginan keluarga. Biasanya di TPU itu ada peraturan ya, peraturan daerah yang mengatur. Pengalaman saya sih setelah 3 tahun ya, setelah 3 tahun bisa dipindahkan. Tentu saja juga ada prosedur perizinan ya, perizinan untuk gali kembali pemakaman. Biasanya izinnya juga kalau kasus-kasus forensik itu dari kepolisian, tapi kalau untuk kasus penyakit mungkin hanya dari dinas pertamanan dan pemakaman. Ya, kalau memang ada di wilayah DKI, kalau mungkin di wilayah lain juga aturannya juga tidak jauh berbeda. Itu setelah 3 tahun, Bu Rian. Oke, jadi dokter ya. Berarti jangka waktunya 3 tahun. Nah, tapi tetapi ini ada pertanyaan juga dok dari Nurse Alti dok. Izin bertanya dokter, apakah jenazah pasien COVID dapat dipindahkan jika sudah dikumpulkan 1 tahun lebih? Berarti batas waktunya harus 3 tahun ya dok, yang minimal ya? Memang tidak ada batasan yang pasti, tapi mungkin ada peraturan yang berbeda-beda ya untuk TPU di tempat-tempat yang berbeda ya. Tapi kalau yang sepengetahuan saya untuk TPU di wilayah DKI itu setelah 3 tahun. Oh, 3 tahun ya dok. Oke. Ya. Dari melanjutkan pertanyaan Nurse Alti nih dok. Jika mungkin sudah lebih nih dok 1 tahun dan mungkin di daerah tersebut diperbolehkan untuk dipindahkan, apakah boleh nih dok jenazah tersebut dipindahkan ke pemakaman keluarga dalam bentuk rumah pemakaman, bukan dalam tanah dokter? Mungkin di beberapa daerah ada rumah pemakaman ya dok ya, maksudnya tidak dikuburkan di tanah, tapi mungkin di tempat-tempat tertentu. Oh, di tempat-tempat tertentu ya. Ya dokter. Jadi kalau lebih dari setahun sudah aman lah untuk bisa dimakamkan, baik untuk pemindahan makam di tanah maupun untuk di yang tempat-tempat tertentu tadi. Oh, dokter. Jadi dokter, matur nuwun dokter, sangat lengkap dan jelas sekali dokter. Izin untuk pertanyaan selanjutnya dari Putri untuk dokter Suswardana dokter. Ini dari Nurse Putri. Selamat siang dokter. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Izin bertanya dok, sebagai pasien positif COVID yang merasakan gatal di seluruh tubuh, namun ketika dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ditemukan UKK nih dok, wujud kelainan kulitnya nih tidak ada gitu, kayak biasa saja. Bagaimanakah cara mengatasinya ya dok? Apakah ada faktor lain seperti stres yang membuat pasien merasakan hal tersebut? Apakah ada treatment yang dapat diberikan selain pemberian antihistamin ya dok? Dan apakah ada hubungannya dengan manifestasi kulit pada pasien COVID? Terima kasih dokter.
Baik, terima kasih. Mohon maaf saya mati hidup videonya karena ada yang dikerjakan juga Oh, iya dokter. sambil-sambil nyambi-nyambi. Baik, Mbak Putri, kasus seperti ini juga ada beberapa yang dikeluhkan di Wisma Atlet juga, nggak jelas lesi kulitnya. Kalau UKK ini orang Solo, Jogja, Semarang ya. Oh, ketahuan ya dok. Jogo Semarang ya dok. Nggak ada kelihatan lesi kulitnya, tapi terasa gatal banget. Ini juga masih menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Tetapi secara teori, prinsipnya sebenarnya mungkin sedang terjadi peradangan yang mikro, yang difus, tapi mikro gitu ya, peradangan yang mikro di mikrovaskuler, sehingga terjadi rangsangan gatal. Jadi memang pada saat kalau mau ngobatin sebenarnya kalau antihistamin tunggal sepertinya kurang juga masih dirasa gatalnya. Misalnya diberikan cetirizine gitu masih 1x1 itu masih terasa gatalnya. Beberapa kasus kami kombinasi antara AH1 cetirizine dengan AH2 simetidine. Cetirizine bisa dinaikkan dosisnya 2-3 kali boleh. Itu atau dikombinasi dengan AH1 yang lain karena adanya cuma cetirizine, CTM. Simetidine aja dulu kami cari-cari sendiri untuk membantu pasien gitu ya. Itu ya bisa dikombinasikan dengan itu dan hasilnya cukup bagus. Dan ini sekitar semingguan hilang sendiri itu. Jadi enggak, tapi memang terasa gatal banget. Biasanya kami konsul ke teman-teman SPPD, apakah ada faktor lain yang menjadi penyebab. Apakah dari hasil labnya ada faktor lain yang menyebabkan gatal nggak jelas ini. Tapi so far dengan antihistamin yang ada cetirizine ya, dengan antihistamin cetirizine dikombinasi dengan CTM atau dengan A2 simetidine terasa berkurang cukup banyak bedanya. Apakah ada hubungannya dengan manifestasi kulit? Ya, mestinya ada hubungannya ya tadi, peradangan. Jadi mungkin sekalian saya jawab Mas Rizky yang di pertanyaan di itu apa namanya? Di kolom chat ya dok. Yang di chat, kolom chat. Oh anjir. Sekalian mungkin saya jawab juga bahwa bagaimana ceritanya terjadinya manifestasi kulit. Sebenarnya manifestasi kulit di COVID ini sama aja seperti manifestasi kulit, proses patologisnya maksudnya kurang lebih sama aja dengan manifestasi kulit akibat masuknya virus-virus yang lain. Baik itu res, eksantem, maupun yang terjadinya vaskulitis yang menyebabkan purpura atau menyebabkan hal yang lain. Nah ini intinya kurang lebih sama. Jadi ini peradangan. Cuma bagaimana detailnya masih banyak yang disampaikan ini dan itu. Yang terjadi mungkin aktivasi komplement, terutama kalau yang makulopapular res ini aktivasi komplement, kemudian ditemukan limfosit tanpa eosinofil. Kalau di histo ada stratum papillaris yang edem, spongiosis epidermis, infiltrat limfohistiocytic, dan lain-lain yang mungkin menyebabkan makulopapular res ini. Kalau yang livedoreticularis itu yang agak berat sebenarnya, karena kondisi COVID-nya sendiri sering menyebabkan hiperkoagulasi, DIC bahkan peningkatan D-dimer, fibrinogen, dan degradasi fibrinogen yang serta memanjangkan prothrombin time. Ini menyebabkan terjadinya akroiskemia dan cyanosis di daerah-daerah itu sehingga terjadi vaskulopati. Judulnya vaskulopati trombosis sehingga terjadi lesi-lesi seperti itu. Untuk PTG dan purpura ini mirip dengan kalau tubuh kita kemasukan dengue. Karena memang salah satu DD-nya yang sempat akhirnya gegeran adalah ternyata bukan dengue, ternyata COVID. Karena sangat mirip. Dan proses patologisnya juga mirip itu. Nah ini sekarang jawab punyanya pertanyaannya Mas Herda, Pak Herda tadi sekalian. Begitu, terima kasih Pak Rizky. Mudah-mudahan bisa membantu. Iya dokter, matur nuwun sangat dokter.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mohon izin, panitia. Oke, izin dari Dokter Anita untuk Dokter Sitandra. Selamat siang dokter, izin bertanya dok, untuk pasien post-COVID yang mengeluhkan brain fog nih dok, atau sering lupa, terutama pada pasien yang masih muda nih dok. Apakah ada latihan yang dapat dilakukan ya dokter? Terima kasih dokter. Baik, Ya terima dok, kasih ya saya dok. juga dok. Ternyata Kita kayaknya dibalik cuma yang dong. muda ya dok ya. Kan masih muda dok. Jiwanya ya dok. Jadi terima kasih dokter. Jadi karena awalnya kan dari hipoksia ya dok. Jadi memang latihan pernafasannya tetap harus dilanjutkan. Kemudian latihan kognisi dok. Jadi memang latihan mengingat, mau tidak mau harus pakai notes ya dok kalau zaman dulu ya. Jadi memang tahapan yang mau dikerjakan harus ditulis dok. Karena proses daya ingat kita kadang-kadang short term memory loss-nya itu ada gitu. Jadi Iya temporary betul sekali. tadi aku ngomong apa ya kayak gitu dong, itu akan muncul itu karena memori jangka pendeknya itu yang biasanya tak tahu kok ketipek gitu. Jadi yang harus diingat itu bikin outline apa saja yang mau dikerjakan. Mungkin kalau nggak bisa pakai notebook ya pakai notes dok. Jadi memang harus diulang kembali, direview apa yang mau dikerjakan untuk mainframe kita bicara, karena memang latihan kognisi harus dikerjakan. Karena awalnya saat otak hipoksia itu terjadi. Jadi tapi dipastikan otaknya juga jangan hipoksia lanjut gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang memang ada riwayat hipoksia, ya latihan untuk oksigenasi lebih baik tetap harus dikerjakan. Kemudian latihan kognisi dengan cara tadi dok. Jadi kami sebutnya kalau di rehabilitasi task oriented. Jadi apa yang mau dikerjakan itu tolong didata dulu. Kayak ibu-ibu mau ke pasar itu ditulis dulu gitu. Jadi memang harus dikerjakan, karena kalau tidak ada small step yang kita anggap itu sederhana, itu ibaratnya pergi bawa HP tidak bawa charger. Itu sederhana yang biasanya ingat itu bisa lupa. Itu jadi yang barang-barang yang memang biasa itu satu packaging, kita harus latihan lagi mengingat. Itu yang terjadi pada orang-orang yang recovery habis stroke ringan. Itu sering terjadi di tempat-tempat yang kalau terkait memori dan hipoksia itu memang rentan terhadap ingatan jangka pendek. Kalau masa-masa dulu, utang zaman dulu ingat dok. Tapi kalau masa-masa sekarang itu kesempatan ngelalinya tinggi dok, karena memang banyak lupanya di situ. Jadi memang harus latihan bertahap untuk kognisi sama untuk oksigenasi. Kalau dari kami itu dok. Nggih dok, saya nyatetnya pakai handphone. Biasanya mau ngapain nyatet pakai handphone. Tapi begitu saya pegang handphonenya, saya mau nyatet apa tadi, dia lupa lagi. Lagi dok. Makanya karena ada di HP itu kan harus dibuka, diaktifasi. Karena saya biasa pakai HP lupa pakai notes dok, ditemplokin di HP. Pakai stick note, tempelin di HP-nya. Jadi bukan notebook tapi notes book dok. Dokter. Begitu mau nyatet yang mau dikerjakan, tadi mau nyatet apa ya? Oh ya, untuk bukan catatan utang ya dok. Enak yang nanti minjem dokter Sus. Dokter, sangat dokter. Dok. Berarti emang harus latihan kognisi dok. Yang salah satunya kita. Tapi oksigenasinya tetap ya dok ya. Siap dokter. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Dokter Andriani dari Mbak Gusti Ayu. Selamat siang dok, izin bertanya. Oh ini yang sudah tadi saya tanyakan dokter. Mungkin izin nggak? Oh salah, izin bertanya dok, apabila mayat yang diawetkan selama bertahun-tahun sebelum kremasi ini dok, apakah cukup untuk menggunakan formalin saja atau ada tambahan obat lainnya dokter? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Gusti Ayu. Ya, jadi memang kalau untuk formalin saja memang juga bisa ya untuk pengawetan selama bertahun-tahun. Cuman biasanya kan untuk pengawetan kalau sampai bertahun-tahun itu kan pastinya alasannya barangkali kena apa ya, misalnya kayak Ferdinand Marcos itu kan sampai bertahun-tahun. Pastinya butuh penampilan yang menarik ya. Kalau dengan formalin saja selain baunya sangat menyengat ya, sehingga juga mengganggu bagi yang peziarah, biasanya memang ada tambahan zat lain ya, seperti zat pewangi, kemudian zat pewarna ya, sehingga mungkin estetika untuk dilihat itu bagus ya, karena
Kalau pengawetan jenazah itu pastinya wajahnya jadi gelap ya, karena biasanya kalau pasien meninggal karena hipoksia, asfiksia itu pasti ada tanda perbendungan ya. Jadi sianosis di daerah wajah ya, kehitaman begitu ya. Jadi kalau memang mau diawetkan ya pastinya ada teknik-teknik khusus. Biasanya kita dikuras dulu ya volume darahnya seperti hemodialisa begitu. Kemudian baru diberikan zat-zat yang lain agar wajahnya menjadi estetik untuk dilihat. Begitu Mbak Gusti Ayu. Saya sendiri belum pernah melakukannya sampai sebegitu, sampai bertahun-tahun ya. Paling-paling kalau di rumah sakit kami kan paling 3 hari lah untuk pesemayaman, doa-doa, nggak sampai untuk yang sampai bertahun-tahun. Dokter, matur nuwun sangat dokter atas jawabannya dokter. Ya. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, izin dok, ini mungkin dari Mas Herda. Tadi mungkin yang pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Dokter Suswardana. Izin mungkin ini ada pertanyaan untuk Dokter Siti Chandra. Izin dok, apakah tingkat oksigen seseorang bisa menentukan tingkat keparahannya nih dokter? Iya, terima kasih dokter. Jelas dok, karena kan itu berarti hipoksia ya dok. Kalau sampai otak mendapatkan oksigen yang rendah dalam waktu lebih dari 5 menit, permanen damage ya dokter Aryani ya, otomatis nanti forensik terkait itu nanti otaknya tuh dampaknya kelihatan banget kerusakannya kalau dia hipoksia lama. Jadi kami yang bisa bantu dari rehab di pertama karena udah dikasih oksigen pun kalau penyerapan parunya tidak bagus, jadi kami bantulah dengan proning, jadi lung recruitment supaya proses difusi di dalam alveoli juga ada perbaikan karena alveoli tidak kolap dan bisa bekerja semua. Itu dok, jadi kami yang bisa membantu itu. Dari rehab sendiri kami biasa melihat saturasi oksigen, kalau di bawah 94 kami harus optimalisasi di lung recruitment. Nggak ada gerakan apapun yang kami berikan yang lain karena setiap gerakan membutuhkan oksigen. Kita diawali dengan aerobik, itu ada oksigen demand, oksigen yang diminta itu tinggi, sehingga di fase-fase seperti itu di saat oksigen rendah 94 ke bawah, paling kita kerjakan adalah lung recruitment. Kita posisikan di mana kalau ada oksigen suplementasi bisa diambil dengan baik. Tapi kalau tidak ada oksigen suplementasi seperti saat Delta di mana ada kelangkaan oksigen room air pun masih bisa dioptimalkan dengan adanya pengembangan alveol yang optimal. Demikian dokter. Ya dokter, matur nuwun. Ini mungkin melanjut dari pertanyaan dari dokter Leo dok. Ini berkaitan dengan long COVID nih dok. Nah salah satunya yang sering dirasakan adalah bersendawa nih dokter. Iya. Nah sebenarnya kenapa dok hal ini bisa terjadi dan apakah ada latihan khusus nih dok untuk menghentikan sendawa? Baik dok, terima kasih. 20% dari pasca COVID terutama yang pasca Omikron itu selain karena radang di tenggorokan juga radangnya semua di upper dok. Jadi salah satunya adalah di GI tract. Jadi kenanya di lower esophageal junction di daerah GERD yang disebut menimbulkan simptom GERD. Jadi klepnya dari lambung itu susah nutup dengan baik dan kalau diafragmanya juga lelah tambah dol gitu dok klep itu. Jadi bloating mudah. Jadi keluar itu semua produksi suara simpenan itu keluar. Kalau nggak ke bawah kan ke atas pilihannya cuma itu. Lah ini karena yang di atas ngunci, di bawah kuncinya bagus, kunci di atasnya dol, ya dia lari ke atas. Pasti akan bloating terus gitu. Jadi memang yang paling bagus untuk kunci karena kuncinya dari lower esophageal sphincter itu ada 2. Kunci dari dalam lambung sendiri yang namanya sisi sphincter esophagus sisi dalam atau kunci dari struktur otot di luar dari esophagus yang kita kenal sebagai diafragma. Diafragma itu ditembus oleh esophagus. Ya dokter, kalau dokter Aryani kan buka itu diintip sampai ke dalam. Jadi karena saya tidak bisa melatih esophagus, saya yang bisa latih adalah diafragmanya. Diafragma sisi krural itu dilatih dengan cara apa? Pernafasan diafragma. Ada di teknik pernafasan situ selain tarik nafas bertahap, ada tarik nafas dalam, itu harus dilatih supaya sisi diafragma yang jepit esofagus itu membaik. Kalau dokter bisa kerjakan minimal 4 minggu, kapan dok? Kalau bisa tiap hari lah, kan sendawanya nggak seminggu 3 kali kan, sendawanya kan sering. Jadi tolong lakukan sering, rutin kapan ingat, supaya klep itu
kerjanya bagus gitu. Kita nggak bisa perbaiki yang di dalam usus, kita perbaiki yang di luar usus untuk ngunci lower esophageal sphincternya supaya nggak kalau bahasa Jermannya glegeken ya dok, terus itu. Kalau bahasa kerang alam ya dok itu kan pasti ada itu pasti bahasanya kan gitu, sendawa terus itu klepnya dikunci supaya nguncir si itu apa namanya esofagusnya itu supaya isi gelembung dari lambung itu enggak keluar. Banyak yang begitu dok, 20% ini yang sekitar apa namanya yang kebagian arisan gelombang ketiga itu begitu. Tidak fatal seperti Delta tapi agak memalukan karena bersuara terus kan itu, vokalis terus itu. Ini ada pertanyaan. Yang pertama adalah ini sudah direkomendasikan oleh IDAI. Ada suara. Ada suara, izin Hal-hal panitia. yang berkaitan dengan ADI bagaimana? Izin panitia untuk bisa meng-unmute. Bertanya mengenai dan ini saya kira juga mungkin nanti kalau Oke, nggih matur nuwun. Nggih. Ya dok, jadi emang harus latihan lagi ya dok ya. Dan Iya, betul dokter. Dan izin promosi dok sekalian, mungkin teman-teman sekalian sejawat yang mungkin masih penasaran nih tentang video Dr. Sitandra, boleh main-main ke akun YouTube dari RSDCWA Academy. Ya, monggo silahkan di sana. Oke, bisa dilihat di sana. Oke. Iya. Ya. Izin dokter, pertanyaan yang sebelumnya Kak untuk Dr. Andriani. Yang tadi. Ya, sebelumnya Kak. Oh ya. Izin dokter, bagaimana jika ada keluarga yang meninggal dunia pasca COVID di rumah dan bagaimana cara penanganannya? Nah ini pripun nih dokter. Mungkin tadi di materi sudah disinggung nih dokter. Sudah disinggung ya. Jadi ya, memang kalau meninggal di rumah tentu saja dipastikan dulu ya betul karena COVID atau bukan ya. Tadi karena di masa pandemi tentu saja mungkin khawatir juga ya jangan-jangan ini karena COVID sehingga perlu prosedur khusus. Maka lapor dulu ke pihak puskesmas ya, nanti puskesmas yang akan men-screening ya. Kalau perlu dilakukan swab juga. Kalau memang meninggal karena COVID ya harus prosedur sesuai penanganan jenazah COVID ya. Tapi kalau memang ternyata nggak masuk ke dalam screening itu bahwa ini jenazah COVID ya dipulasara seperti jenazah biasa. Begitu Mas Hendra, Mas Herda. Nggih dokter. Matur nuwun dokter, gimana para penanya? Semoga sangat menjawab karena memang tadi di materi yang sudah disampaikan Dr. Andriani sangat lengkap ya dok. Ya. Oke. Izin, apakah ada pertanyaan lagi dari panitia? Oh ini sampun. Ini yang tadi sendawang nggih. Next ada lagi. Oke. Ini untuk Dr. Suswardana dari Dr. Agustina dok, dari Dr. Puskesmas. Izin dokter. Bagaimana cara membedakan ruam nih dok pada pasien COVID dan pasien yang mungkin ruamnya karena erupsi obat nih dokter? Terima kasih dokter. Baik, wah ini adalah tantangan besarnya dokter kulit membedakan ruam resnya ini. Oh, karena dia banyak minum obat atau karena dari sononya muncul res. Ini terjadi pada kasus yang pertama tadi yang kena sejawat perawat, di mana tiba-tiba muncul res, beberapa purpura, kita semua bingung, kita semua berpikirnya dia minum obat sesuatu, ternyata enggak minum obat apa-apa, jadi mulai mikir apa ya, tapi masih setengah percaya, belum waktu itu di masa itu belum zamannya mikir manifestasi kutan, belum zamannya ada manifestasi kutan COVID gitu. Jadi masih awal-awal, apa ini ya gitu. Jadi memang ini menjadi pertanyaan yang besar. Belajar dari pengalaman, memang yang pertama adalah kita harus melihat riwayat pengobatan, obatnya apa saja, sudah diberikan berapa lama, kemudian obatnya tersebut secara statistik sering nggak bikin problem dengan erupsi obat. Nah, kalau memenuhi syarat itu baru mikir erupsi obat. Yang berikutnya, lumrahnya, kalau yang kelompok viral exanthem, mungkin ini juga bermanfaat untuk Dr. Agustina, kalau misalnya Anda pasien
anak-anak kemudian sudah minum obat demam, kemudian minum obat parastamol apa dari bidan misalnya, jadi bantu oleh bidan sebelumnya karena dokternya jauh, dalam beberapa hari, 3 hari, 5 hari misalnya, tiba-tiba muncul res. Yang pertanyaannya kan sama kayak begini. Ini resnya res alergi obat atau virus yang menyebabkan exanthem viral exanthem. Nah, ini kalau prinsipnya kalau alergi obat lumrahnya begitu muncul res, badan pasiennya enggak merasa lebih enak, malah lebih sakit-sakit, lebih demam, lebih nyeri-nyeri, lebih mialgianya lebih terasa dan sebagainya. Sementara kalau yang viral exanthem, kan tadi sudah sampaikan bahwa konsepnya COVID juga sama kayak viral exanthem yang lain. Ada problem dengan pernapasannya. Begitu muncul res, badannya tidak berubah banyak, masih biasa-biasa saja. Sebagian malah lebih enak, kayak viral exanthemnya, kayak morbilli, campak, dan sebagainya. Begitu muncul res, badannya merasa lebih nyaman. Bisa dibentukkan dalam kata-kata, oh sudah bisa berkeringat, oh sudah lebih enakan, oh sekarang sudah mau makan. Nah, bahasanya seperti itu biasanya. Jadi itu yang tanda klinis yang mungkin bisa dijadikan pegangan awal selain yang kita pelajari statistik tadi. Nah, untuk statistik tadi, apabila tertarik dengan erupsi obat, sekarang udah enggak kayak zaman saya dulu atau zamannya Bu Andriani atau zamannya Bu Siti, susah nyari referensi gitu. Sekarang tinggal cari di internet erupsi obat anu gitu, langsung keluar, tinggal baca sebentar, pakai handphone sebentar udah oke. Banyak begini sebentar aja udah bisa dijadikan patokan bantuan begitu. Kemudian yang sulit adalah kalau pasiennya tidak sadar di ICU, tiba-tiba setelah pengobatan 7 hari muncul res, atau pengobatan 5 hari muncul res, semua kriteria masuk. Ini menjadi tantangan untuk kita, terutama SPKK-nya, berani enggak nyetop obatnya. Pasti ada komunikasi dengan dokter parunya, atau komunikasi dengan dokter penyakit dalamnya, komunikasi dengan dokter anestesinya. Gimana nih, boleh nggak dicopot nih? Kita curiga ini nih. Agak sulit membedakan. Kalau masih melek orangnya, masih kompos mentis agak lebih mudah. Tapi kalau udah di ICU gitu, tantangannya jadi besar. Karena kita nggak tahu ini alergi bener apa enggak. Karena pada exanthem viralnya si COVID ini sering melibatkan palmoplantar juga. Ternyata lumrahnya salah satu pembeda adalah palmoplantar terlibat pada kondisi-kondisi erupsi obat. Tapi pada viral exanthem sangat jarang palmar sama plantarnya ada lesinya. Nah, tapi di COVID ini palmoplantarnya dari 2, 3, 4 pasien tadi 2 orang atau 3 orang yang positif palmoplantarnya. Ini jadi agak berbeda, jadi kurang bisa dijadikan patokan di situ, tapi mungkin bisa dijadikan patokan untuk viral exanthem yang lain ya. Enggak mesti tanda patognomonik, tapi untuk viral-viral yang lain sepertinya masih bisa dijadikan pegangan sementara sambil ngoncei, sambil melihat-lihat tanda klinis yang lain. Demikian kurang lebih, mohon maaf karena ini juga menjadi tantangan kita semua untuk membedakannya di sini, terutama di ICU ini. Terima kasih. Ya dokter, matur nuwun sangat dokter. Oke, izin dokter, ini untuk dokter Siti Tandra. Pada pasien long-COVID, bagaimana cara penata laksanaan sesak nafasnya dokter? Mohon izin dokter. Baik, terima kasih dokter.
Kalau sesak nafasnya tergantung ya dok, apakah sesak atau capek kadang-kadang berbeda. Kalau sesak karena fibrotik luas memang berat dok, itu restriksi tingkat organnya memang berat. Jadi sering kita harus lakukan namanya konservasi energi. Mau nggak mau tangkinya sedikit dok, oksigennya mau dikasih banyak nggak bisa ngambil gitu. Jadi memang harus irit ya, kayak mobil irit bahan bakar, itu dia nggak bisa tenaga macam-macam, aktivitasnya harus hemat gitu. Jadi dia harus ngatur sampai mana dia batas capek. Biasanya kami ukur dok. Jadi ada kayak kemampuan mengukur misalnya pegboard kayak task oriented. Jadi kalau dia bergerak berapa jauh dia bisa bergerak itu nanti harus diukur dok. Jadi kalau dia misalnya makan atau bicara berapa kata dia rasa capek itu dia harus latihan narik nafas, buang nafas untuk mampu bisa bicara sesuai dengan langkah tersebut atau dengan kata tersebut. Atau bisa misalnya dia bisa berjalan dalam berapa meter itu ditempuh dalam berapa menit, dia harus latihan. Itu namanya koordinasi breathing. Ada nanti di dalam latihan video itu ada kontrol breathing, latihan untuk koordinasi nafas. Itu dokter tarik nafas, kemudian bergerak, tarik nafas, kemudian bergerak. Emang nggak akan bisa ngebut karena adanya itu yang tersisa, ya. Jadi memang dia harus efisien oksigennya untuk bergerak. Mau tidak mau begitu dok. Kalau sesaknya itu sesak karena gangguan fibrotik parenkim yang luas gitu ya. Tapi kalau sesak karena lebih ke arah capek gitu, jadi itu memang bisa dilatih dok. Jadi kalau memang di awal, oleh karena itu kalau dia latihan dari awal, latihan breathtaking atau tarik nafas bertahap untuk melonggarkan jaringan parunya dari awal, sesaknya akan berkurang dalam 3 bulan sampai 6 bulan dok. Jadi tapi kalau dia tidak mengerjakan, karena beberapa pasien yang ketemu saya pasca COVID dengan gangguan yang berat, misalnya fibrotik gitu, kalau dia tidak latih, dia merasa 3 bulan udah enakan terus berhenti lah, nggak mau latihan lagi, udah merasa lulus paripurna gitu mungkin. Jadi udah nggak mau latihan lagi. Di bulan ke-6 datang ke saya suaranya berat, lirih gitu dok, karena ternyata pita suaranya itu ada inflamasi dan penebalan dan diafragmanya bekerja sangat keras, jadi capek. Kalau dia capek jadi kayak balon gembos ya, jadi nggak bisa kenceng suaranya gitu. Jadi dia harus saya latih kembali, tapi alhamdulillah beliau memang mau latihan dan dalam periode 3 bulan itu perbaikan. Beliau bisa bersuara yang wajar kembali, tapi tetap cepat lelahnya ada. Jadi dia tahu kapan harus berhenti. Memang harus diatur sih dok, kapan harus berhenti. Itu kalau untuk orang biasa. Beda kalau tentara kan return to combat ya dokter Sus ya, bukan cuma kembali bekerja, itu kembali tempur masalahnya. Jadi mungkin itu harus masuk pelatnas lebih itu daripada cuma latihan, nggak bisa pakai video kalau itu. Karena memang tapi biasanya modalnya lebih bagus daripada rombongan jamaah mager dok, yang tadinya cuma nggak ngapa-ngapain, itu pasti modalnya beda kalau angkatan. Jadi itu rata-rata kalau dapat pasien yang memang tadinya trainable, terlatih, itu rapotnya sudah 9 turun jadi 8, 7 masih lulus. Tapi kalau yang rapotnya ngepas itu susah didongkrak. Jadi memang dia harus tetap latihan untuk menyesuaikan kemampuan nafasnya. Demikian dok, matur nuwun. Ya dok, matur nuwun sangat. Mungkin ini ada pertanyaan untuk dokter Suswardana lagi dok. Bagaimana membedakan kasus kulit biasa dan kasus penyakit kulit dengan COVID nih dok? Selain melakukan pemeriksaan PCR atau rapid antigen dok? Mungkin ini pemeriksaan rapidnya untuk membantu, oh ini beneran COVID mungkin ini dok. Enggak dokter. Baik, jadi dalam hal ini pertanyaannya atau jawaban pertanyaannya adalah lebih mengarah ke epid ya. Lebih mengarah ke epidemiologi. Kalau ada orang dengan risiko yang tinggi terhadap paparan dengan atau tanpa gejala, tetapi memiliki lesi kulit yang kelompok 6 tadi. 6 kelompok kan tadi ada yang kelompok makulopapuler, ada papulvesikuler, ada yang lepidoreticularis, ada yang chilblain, pseudo chilblain, tadi yang 6 tadi, maka ya mau tidak mau harus rapid antigen paling jeleknya.
Tapi kalau tiba-tiba memastikan hanya berdasarkan gejala kulitnya, saya rasa petunjuknya Kemenkes juga, bahkan yang punya gejala paru pun tetap untuk positif atau terkonfirmasi itu tetap pakai PCR. Nggak bisa pakai gejala klinis. Karena ini ya tidak hanya berdampak pada pasien, tapi juga berdampak pada dokter, secara etis berdampak pada keluarga, tetangga, kemudian bagi pemerintah juga berdampak pada ekonomi. Sehingga memang batasan untuk menentukan kepastian atau konfirmasi COVID tetap harus pakai PCR. Kalau pakai gejala kulit doang enggak bisa. Tetapi gejala kulit bisa menjadi pengarah jangan-jangan COVID nih gitu. Saya rasa itu jawabannya mungkin ya. Terima kasih. Jadi dokter, matur nuwun sangat dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih dokter. Ada yang masuk satu dari Mas Herda. Maaf bertanya, izin bertanya dokter untuk dokter Siti Chandra kembali. Bagaimanakah posisi tidur yang baik nih dok pada pasien sesak yang terpapar COVID nih dokter? Monggo dokter. Baik dok. Ya, kalau memang bisa tengkurap ya prone ya dok. Kalau tidak bisa tengkurap modified prone yang tadi saya infokan. Cuma balik lagi dok, sesaknya dia pada COVID apakah ada gangguan postur atau tidak? Karena kalau yang pasiennya agak bungkuk, karena selama pandemi itu banyak yang aktivitas kayak kita sekarang mager, posisi duduk, nunduk, lihat layar ya dok, texting neck itu luar biasa. Itu kepalanya itu finish duluan kalau lari, jadi nungkluk gitu ya. Jadi itu tuh apa ya? Bahasa Jermannya cengel itu apa ya? Jadi punaknya itu ya, itu tuh kaku gitu. Jadinya itu membuat kayak di pengembangan paru sisi atasnya itu sulit dok. Jadi kalau memang dia posisi otomatis tidur yang posisi nyaman, usahakan menuju prone, boleh miring atau miring menuju tengkurap, bolak-balik kanan kiri, usahakan dalam satu sisi 2 jam minimal. Karena kalau 2 jam baru tercapai dok mekar alveolnya. Kalau kurang dari itu belum selesai mekar udah balik lagi. Itu adonan nggak ngembang itu ibarat. Jadi kalau udah selesai enakan dia udah kombinasi untuk alveol lung recruitment-nya bagus baru boleh kombinasi posisi. Jadi miring ke kanan atau ke kiri dalam posisi menuju tengkurap dokter. Demikian dokter dari saya. Terima kasih. Ya dokter. Matur nuwun sangat dokter. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin penasaran, kami sudah mengirimkan link YouTube untuk dapat dilihat di kolom chat Zoom ya. Oke. Baik dok, sama itu kan kita juga dari RSDC juga ada ini dok, ada buku kan ya. Itu jadi ada e-book yang memang bisa diakses gratis dari RSDC Wisma Atlet untuk long COVID dan untuk rehabilitasinya baik untuk nakes maupun untuk awam. Mungkin kalau bisa dibantu untuk linknya dok supaya mereka teman-teman yang butuh bisa lebih mudah. Oke, baik dokter, nanti izin kami share di grup masing-masing nggih. Nggih. Kalau dok. Salah semua itu dok. Karena bingung caranya jelasin diulang-ulang, saya kayak tape rusak dok, jadi lebih baik direkam daripada kalau itu kan enak dok. Jadi adil kalau jelasin nggak satu komplit 100%, satunya 3/4 karena lari-lari gitu kan. Kalau ini komplit terus diulang, terus saya nggak usah bawa notes dok, karena sudah dijamin sama. Iya dok, matur nuwun. Semoga berkenan. Dok, izin kita sudah memasuki sesi akhir dok, udah sesi diskusi. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali, serta dan tentunya para narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum saya mengakhiri dok, mungkin ada take home message nih dokter. Mungkin dari dokter Andriani dokter. Take home message untuk kami nih dokter, dan tentunya untuk semuanya. Monggo dokter. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ya tentu saja semoga perjuangan dari adik-adik semuanya ini ya, utamanya yang muda-muda nih, termasuk Dokter Rizky itu baru lulus sudah langsung mengabdi ya di Rumah Sakit Daratko. Ya mudah-mudahan kita meningkat ya kasus COVID sehingga kita juga bisa keluar dari pandemi. Tapi kalaupun toh tetap kita harus menghadapi ini ya harus bersabar ya, tetap semangat, pantang menyerah. Itu saja Dokter Rizky. Jadi dokter, matur nuwun sangat. Dokter Siti Chandra, monggo dokter.
Oke, sama dengan Dokter Aryani, saya juga merasa bangga bisa berkolaborasi meskipun tadinya sempat deg-degan Dokter Sus apa iso raya gitu kan ya. Masalahnya nggak bisa di cloning, terus gimana caranya itu towernya segitu banyak, itu sempat pusing itu, tapi ya karena the power of kepepet tadi bisa membuat video. Terus adik-adik ini juga orang-orang milenial. Mungkin kalau COVID pandemi itu di zaman saya dulu judek dok, itu udah pasti HP-nya sudah begitu, sinyalnya suka hilang timbul, matahari tenggelam, sinyal tenggelam. Kalau sekarang kan sudah lebih kuat. Anak-anak ini juga anak-anak milenial yang mudah sekali beradaptasi. Saya juga terbantu sehingga mempunyai tools untuk melakukan telerehabilitasi dengan adik-adik, menyamakan persepsi, setidaknya pasien mengerti, dan kalau dia nanti tidak meneruskan itu pilihan dia, karena pasien mempunyai hak untuk melanjutkan untuk sebaik-baiknya ke optimalisasi kemampuan dia atau dia memilih berhenti. Kita sudah memberikan edukasi, kita sudah menjelaskan. Karena kalau enggak, kadang-kadang waktu di awal itu saya sendiri baper dok, aduh kudune wis sampai ngopot ngeyel gitu kan. Kok kemudian ya memang saatnya sudah diambil, ya memang saatnya dipundut, seperti teman seangkatannya Dokter Sus ya dok, di dalam fase in the cost ya dok. Jadi karena itu kan memang sudah masanya. Cuma kan kadang-kadang itu baperannya empati jadi simpati itu kadang-kadang begitu, tapi ternyata dengan saya berusaha menstandarisasi dengan menyamakan itu lebih enak dok. Jadi kita sudah berusaha maksimal sebagai tenaga medis, hak pilih ada di pasien. Semoga dia mendapatkan hidayah untuk mau melakukan apa yang ada di video saya gitu, buat sebaik-baiknya yang dia mampu kerjakan gitu dokter. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk adik-adik di RSDC Academy, saya diberi senjata untuk bisa menyumbang karya di RSDC WA Kemayoran. Matur nuwun. Jadi dokter, matur nuwun dokter. Mungkin Dokter Suswardana dok. Apa ya? Saya sih berterima kasih sekali karena punya kesempatan bangun rumah sakit selama waktu 5 hari. Sehingga kenal semua. Kayaknya semua lubang tikusnya di situ saya tahu deh. Karena pada saat dirawat di ICU, saya masih bisa lebih tahu siapa yang tahu hubungi daripada dokter ICU-nya. Jadi menjadi pengalaman yang luar biasa di Wisma Atlet karena menjadi manajemen, menjadi konsultan untuk profesi, menjadi juga pasien, menjadi juga penyambung lidah, fasilitator ke kementerian dan lembaga yang lain, termasuk dengan TNI dan teman-teman polisi, menjadi saksi bagaimana semua berjuang keras di Wisma Atlet untuk menampung pasien ini. Semua organisasi profesi, baik IDI, BPNI, buahnya lah kayaknya semua tumpuk di situ bareng-bareng rame-rame, dan yang membuat renyuh memang dari awal pun nggak ada yang ngomong insentif, sampai Kemenkes ngomong insentif baru ada omongan insentif. Jadi Pak Rizky itu sudah datang sudah membayangkan insentif itu. Kalau kami dulu masuk nggak ada bayangan insentif. Yang penting kerja, dikasih makan aja udah alhamdulillah tuh. Banyak yang cari makan sendiri juga tuh, pusing. Tapi ini menjadi pengalaman besar buat kami, saya sendiri pribadi maupun teman-teman di Mabes TNI juga waktu itu, untuk mengelola sesuatu yang luar biasa. Bahkan mungkin ini rumah sakit terbesar saat ini, rumah sakit darurat terbesar selama ini. Pokoknya salut lah buat teman-teman yang dari pejuang-pejuang dari semua unsur. Salut saya, luar biasa. Barakallah, mudah-mudahan jadi berkah semuanya. Amin. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah. Sudah sesi terakhir ya dokter ya. Kalau misalnya anak milenial sekarang kalau ngikutin webinar tuh, webinar ini daging semua dok. Jadi akeh banget sing iso digowo balik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dokter Suswardana, Dokter Si Chandra, Dokter Andriani, dan tentunya para peserta semua yang sudah sampai sore hari ini mengikuti kegiatan sesi ilmiah yang ke-6A dengan judul Comprehensive Treatment Management in COVID-19 Part 2.